Assalamualaikum sahabat Dia. Hai sahabat Dia, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, langsung aja ya kita dengar ceritanya. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan nabi yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang sangat berlimpah. Selain memiliki istana yang megah, beliau juga memiliki pasukan dari bangsa jin. Sang Raja Diraja Sulaiman alaihissalam memiliki banyak mukjizat. Di antaranya ialah, dengan seizin Allah, beliau dapat mengendalikan angin sekehendaknya. Dan dengan kendaraan inilah beliau dapat mengelilingi alam semesta. Alkisah pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan antara langit dan bumi dengan rombongan jin dan manusia. Tujuan perjalanan sang raja pun adalah mengembara ke tepi laut untuk melihat dan mengagumi kebesaran Allah. Namun tiba-tiba dari atas laut Nabi Sulaiman melihat sesuatu yang berkilau di dasar laut. Sesuatu yang sangat indah dan sesuatu yang sangat menakjubkan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit, "Hei Ifrit, tidakkah engkau lihat ada benda yang berkilau dan sangat indah di dasar laut? Cobalah engkau lihat dan segera bawa kemari." Jin Ifrit pun menjawab, "Baiklah tuanku." Jin Ifrit pun segera mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Ia menceburkan dirinya ke dalam laut dan menyelamlah sedalam-dalam mungkin. Kemudian kembali dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya tuanku, aku telah menyelam dalam jarak yang sangat jauh, tapi aku belum mencapai dasar laut, dan aku pun tidak menemukan sesuatu apapun di sana." Kemudian Nabi Sulaiman pun segera memerintahkan jin yang lain untuk menyelam ke dasar laut dan membawakan sesuatu yang berkilauan dari dasar laut. Namun demikian juga jin yang kedua. Ia berkata bahwa ia telah menyelam 2 kali lipat dari jin Ifrit, namun tidak menemukan sesuatu di sana. Nabi Sulaiman pun segera memanggil Ashif bin Bakhira, seorang manusia yang mendapat kekuatan dari Allah. "Ashif, sekarang kamu saya perintahkan untuk menyelam ke dasar laut dan mengambil sesuatu yang berkilauan itu." Ashif bin Bakhira pun segera menceburkan diri dan menyelam ke dasar laut. Sesampainya di dasar laut, Ashif menemukan sebuah benda berbentuk kubah yang sangat berkilauan dan terbuat dari kapur putih. Sejenak ia terdiam dan berkata dalam hati, "Oh ya Allah, benda apakah yang bersinar itu?" Ashif pun tersadar bahwa ia harus mengangkat kubah itu ke hadapan Nabi Sulaiman. Dan ketika kubah itu dibawa ke depan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi pun terheran-heran dibuatnya. "Alangkah indahnya kubah ini. Aku menjadi heran dibuatnya. Ya Allah, aku telah dikaruniai mukjizat olehmu, sehingga pandanganku dapat menembus ke segala arah. Tapi kenapa aku tidak bisa melihat ke dalam kubah ini?" Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu agar aku dapat melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam kubah ini." Doa Nabi Sulaiman pun dikabulkan Allah. Maka dengan pertolongan Allah, kubah yang terselubung itu pun terbuka pintunya. Dan ternyata di dalamnya terdapat seorang pemuda yang sedang bersujud dan bertasbih kepada Allah. Nabi Sulaiman pun semakin heran dan takjub dibuatnya. Nabi Sulaiman pun berseru, "Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya." Mendengar seruan Nabi Sulaiman, pemuda tadi pun bangkit dan terkejut. Lantas ia langsung memberikan salam, "Assalamualaikum." Nabi Sulaiman pun segera menjawab sekaligus bertanya, "Waalaikumsalam warahmatullah."
Siapakah engkau? Jin, malaikat, atau manusia?" Pemuda itu pun menjawab, "Aku seorang manusia biasa." Nabi Sulaiman pun kembali bertanya, "Engkau telah mendapat kemuliaan yang sedemikian rupa. Lantas apa yang telah engkau kerjakan sehingga Allah memberikan rahmat yang tak ternilai ini kepadamu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ini semua karena baktiku kepada kedua orang tuaku." Mendengar jawaban pemuda itu, semakin bertambahlah iman Nabi Sulaiman kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, kemarilah dan ceritakan kepadaku bagaimana kisahmu." Kemudian pemuda itu pun menceritakan kisahnya. "Kedua orang tuaku adalah golongan orang-orang yang soleh, yang tebal dan kukuh sekali imannya kepada Allah. Sejak kecil, aku masih kecil hingga dewasa, mereka telah mendidikku dengan baik, dan mereka selalu mendoakan aku agar aku menjadi manusia yang soleh. Ayahku meninggal dalam usia lanjut, sedangkan tinggallah ibuku yang sudah tua, lemah, dan sakit-sakitan. Matanya buta dan kakinya lumpuh. Hanya kepada ibuku tempat aku bersandar. Akulah satu-satunya orang yang merawat dan mengurus segala keperluannya. Akulah yang selalu menggendongnya di atas punggungku, memandikannya, memberinya makan dan minum serta menyuapinya. Ibuku selalu mendoakan aku dan memohon kepada Allah agar aku dikaruniai ketenangan dan kepuasan dalam hidupku, serta memberikan kepadaku sesudah wafatku tempat bukan di bumi dan bukan di langit. Kemudian ibuku wafat. Dikala itu aku melihat sebuah benda berbentuk kubah berputar-putar di tepi laut. Aku mendekatinya. Kubah itu terbuat dari mutiara. Kemudian pintunya terbuka dan tertutup lagi setelah aku berada di dalamnya. Maka setelah itu aku pun tidak ingat apapun. Aku pun tidak tahu apakah aku berada di bumi dan di langit. Yang bisa kulakukan hanyalah bersyukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan selalu bersujud kepada Allah. Mendengar penjelasan pemuda itu, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Lantas, engkau hidup di zaman siapa?" Pemuda itu pun segera menjawab, "Aku hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman pun semakin terkejut. Jika diperkirakan umurnya waktu itu 1400 tahun lamanya, tetapi tak ada satupun uban di rambutnya. Lalu pemuda itu kembali ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Apakah engkau merasakan nikmat Allah? Bagaimana Allah telah memberi rizki padamu dalam kubah ini?" Pemuda itu pun menjawab, "Setelah aku berada di dalamnya, barulah aku sadar bahwa Allah telah menciptakan surga khusus untukku." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Izinkan aku melihat surga untukmu di dalam kubah ini." Pemuda itu pun menadahkan tangan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suasana di dalam kubah itu yang semula gelap menjadi terang benderang, penuh cahaya dan penuh kemilauan. Nabi Sulaiman pun terlihat heran dan takjub sambil berkata, "Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam." Pemandangan indah tiada duanya terpampang di hadapan mereka. Terdapat pohon-pohonan yang rindang, kebun yang indah, kolam air susu, dan kolam madu, serta terdengar kicauan burung-burung yang sangat menghanyutkan. Melihat hal yang menakjubkan ini, Nabi Sulaiman berkata kepada pemuda itu, "Inilah surga, hai pemuda. Demi Allah, engkau telah mendapatkan pahala di surga ini. Engkau telah mendapatkan surga di dunia ini." Pemuda itu pun menjawab, "Benar, inilah surga untukku di dunia ini, sebagai pahala dari amal baktiku kepada kedua orang tuaku. Jika aku lapar,
Kumakan buah-buahan yang tersedia di sini. Buah-buahan dengan berbagai macam cita rasa. Dan jika aku haus, tersedia pula berbagai macam minuman yang lezat. Ini semua halal untukku. Lantas, bagaimana engkau mengetahui adanya siang dan malam? Nabi Sulaiman kembali bertanya. Apabila fajar menyingsing, kubah ini menjadi putih tanda siang. Dan apabila matahari terbenam, kubah ini menjadi gelap tanda malam. Maafkan aku ya Nabi Allah. Sudah waktunya aku kembali bersujud dan menghadap Allah. Aku harus pergi sekarang. Nabi Sulaiman pun menjawab, baiklah, aku pun akan segera pergi dari sini. Keselamatan semoga tetap dilimpahkan kepadamu. Demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Pemuda tersebut menjawab, aku pun berdoa, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepadamu ya Nabi Allah. Demikian juga rahmat dan berkahnya. Kemudian Nabi Sulaiman keluar dari dalam kubah itu. Setelah itu pemuda tadi kembali berdoa, lalu kubah tersebut tertutup seperti sedia kala. Untuk sejenak, Nabi Sulaiman alaihissalam masih berdiri tertegun di tempat itu, merenungkan dan meresapi peristiwa yang baru saja dialaminya. Kemudian beliau berkata kepada Asif bin Bakhirah, hai Asif, kembalikanlah kubah itu ke tempatnya, yaitu di dasar laut. Asif pun segera mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Ia menceburkan diri ke dasar laut bersama kubah itu dan meletakkannya di dasar laut ke tempatnya semula. Sementara Nabi Sulaiman berkata dalam hatinya, untuk kesekian kalinya aku menjumpai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sungguh aku merasa bersyukur dan semoga bertambah iman dalam sanubariku. Dengan demikian bertambah pula hikmah dan pelajaran yang dikaruniakan Allah kepadaku. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada daya dan upaya melainkan apapun yang dikehendakin Allah. Kemudian pulanglah Nabi Sulaiman beserta hulu-balangnya kembali ke istana. Nah, sahabat dia, barusan kita sudah mendengar cerita mengenai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga dengan cerita tersebut membuat kita menjadi anak yang berbakti dan selalu sayang kepada orang tua. Sampai di sini dulu ya sahabat dia. Nanti kita akan kembali dengan cerita Islami yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.